All of it hit me. It was different. I've never read something like this before from a religious scripture. Definitely didn't see this in the Old Testament when I was reading that anything is direct. Those who believe in the unseen, I was already became aware of the fact that there must be something beyond all of this. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lois Harp, dikenal sebagai Ismail Abu Ibrahim, adalah seorang musisi profesional dan Zionis garis keras yang masuk Islam. And when I saw the consistency, the rationality, the justice, and the nature of Islam, I knew that this was something so robust and strong that I wanted it. I wanted to base my life on this, my brotherhood with people. I wanted it to be based upon Islam. Ismail Harp, keturunan Yahudi Polandia, saat ini berada di Inggris. Di masa sekarang ini, di mana kita lebih sering dihadapkan pada kata Zionis. Ismail Harp mengaku dirinya menjadi pendukung setia karena latar belakang Askenazinya. Dan bagaimana dukungan Yahudi Eropa terhadap tujuan ini berakar kuat pada konteks sejarah. I'm also from an Ashkenazi Jewish family on my mother's side. So I was raised somewhat with this European Jewish identity, with sympathizing with Zionism. Let's say a pro-Zionist upbringing with regards to my Jewish side. Dia adalah seorang musisi, seorang drummer, dan telah bermitra dengan penyanyi seperti Adele dan telah melakukan tur di London dan Inggris. Lalu bagaimana seseorang dengan latar belakang seperti itu bisa masuk Islam? Ismail Harp jujur dengan kehidupan sebelum dia menjadi Muslim, yang paranoid hanya dengan melihat Muslim di kereta bawah tanah di London, yang bahkan memaksanya berganti gerbong. Ismail Harp mengeksplorasi hubungan yang mendalam antara Islam dan Yudaisme sebagai kekayaan nilai-nilai bersama dan ikatan sejarah serta kisah-kisah ketuhanan serupa, dan menjelaskan bagaimana dia memahami benang merah yang terjalin dalam kedua agama Ibrahim ini, dari narasi bersama hingga prinsip etika. Sarp hanya terdiam tanpa jawaban mengenai siapa penciptanya. Saat masih kecil, Sarp bertanya kepada ibunya tentang di mana ujung Bima Sakti, dan tanggapannya, "Aku tidak tahu, dan aku tidak memikirkannya. Aku takut." Meninggalkan kekosongan yang lebih besar dalam pikirannya. Dengan mengingat latar belakang ini, menurut Anda, apa yang dia lihat selanjutnya? Sarp berteman dan ateis dan mulai melihat melalui pandangannya, tetapi itu tidak memberikan kepuasan yang diinginkannya. Beralih ke agama Kristen, membeli salinan perjanjian lama dan bercita-cita untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin besar akan jawaban atas banyak pertanyaan di kepalanya. Perjanjian lama juga tidak memberinya jawaban. Jadi sekarang bagaimana? Pada titik yang sangat rendah, setelah kehilangan minat pada musik dan merasa tertekan, dia memutuskan untuk membaca Al-Quran yang dia dapatkan dari temannya 2 tahun sebelumnya. Setelah membaca surah pertama dan kemudian melanjutkan ke surah kedua, dia mengakui perasaan akhirnya menemukan apa yang selama ini dia cari. All of it hit me. It was different. I've never read something like this before from a religious scripture. Definitely didn't see this in the Old Testament when I was reading that anything is direct. Those who believe in the unseen, I was already became aware of the fact that there must be something beyond all of this. Dia merasakan kekuatan kata-kata ilahi yang tidak dapat dia rasakan saat membaca kitab suci agama lainnya. Dan yang paling penting, dia merasa kata-kata itu ditujukan padanya.
Namun, keraguan terhadap misinformasi yang disebarkan oleh Islamofobia dan versi Islam yang salah arah dan tercemar yang disebabkan oleh beberapa kelompok masih meninggalkan Ismail Serf dalam keraguan. Bingung dengan apa yang telah dia baca dalam Al-Quran dan kesalahpahaman sebelumnya yang mengganggu pikirannya. Dia secara acak bertemu dengan seorang pria Sudan di jalan dan menghampirinya dan berbicara tentang Islam. Pria Sudan dengan perilaku baik yang diusung Islam mengundang Serf ke rumahnya dan istri yang baik hati memasakkannya makanan. Sementara mereka menunggu putranya yang bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan lancar untuk kembali berbicara dan menjelaskan narasi kesalahpahaman. Dan Serf memikirkan tindakan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang dia acak, yang tidak dia kenal ini, berdampak drastis pada Serf. Dan dia memikirkan tentang apa yang diajarkan Al-Quran, tentang kebaikan dan kebaikan kepada semua orang. Sesuatu yang telah dinodai oleh media dan pemerintah yang bersifat Islamofobia. Anda tahu betapa positifnya beberapa interaksi bisa membuat kita merasa dihormati dengan akhlak yang baik yang diajarkan Islam. Dan Serf, dia berjalan ke masjid. Suatu hari bertemu dengan dua saudara laki-laki Somalia dan mengatakan kepada mereka bahwa dia ingin mengucapkan syahadat. Mereka menyambutnya dan membahas detailnya, syahadat dan syarat-syaratnya. Dan dia segera mengucapkan syahadatnya saat itu juga. Dan dia bilang, dia merasa bebas, dia merasa lega, dia merasa seperti himpitan sebuah gunung besar telah dipindahkan dari dadanya. Dan itulah dampak Islam bagi seseorang, memberikan kebebasan dan kelegaan, serta kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh agama lain. Ismail Serf mengatakan, dia dituduh meninggalkan keyakinan Yahudinya. Namun, dia dengan tepat menunjukkan bahwa kembalinya dia ke Islam berarti dia kembali ke agama aslinya, agama nenek moyangnya dan agama di mana dia seharusnya menganutnya. Menjadi seorang mualaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mualaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang, budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mu'alaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.